Aku tadi tertarik yang abang bilang tadi kan. Sebenarnya apa yang kita pikirkan itu kayak contoh nih, kita nggak mau gibah nih. Pada saat kita jadi pemimpin nih, ya kan, kita nggak mau digibahin nih. Tapi ternyata pada saat kita tidak menempati jabatan itu lagi, barulah kita ribut nih. Ribut dengan lingkungan yang memang sefrekuensi, ya kan, Pak? Yang pastinya itu kan kayak kalau aku di posisi masih di pada saat memimpin, pas aku nggak senang nih. Diceritain di belakang, diomongin segala macam. Tapi pada saat kita di posisi itu, kok enak gitu. Maksudnya emang sejolim itu gitu bang. Ada sisi apanya bang? Ada sisi ketenangan juga kan. Kayak kalau nggak kita keluarin, nanti kedombol di belakang. Ternyata bukan kita aja yang mengalami itu. Maksudnya mengalami kezaliman itu, tapi kawan-kawan kita juga sama. Jadi kayak bingung juga kan. Ini kayaknya yang sempat kepikir dulu lah gitu. Tapi kalau sekarang apa ya? Nah itu satu sisi kita memang benar-benar dizolimi bang. Di satu sisi kita memang melakukan hal yang salah juga karena kita menggibah kan. Kalau benar berarti kan kayak kita gibah salah fitnah. Kalau iya salah fitnah. Nah itu gimana bang kan? Kita pun bingung juga kan. Kemudian yang kedua, kalaulah semua sesuai dengan pikiran kita bang, dan tidak terjadi seperti ekspektasinya yang kita harapkan, nah itu gimana pula bang? Contoh, kita dulu kecil, mungkin cita-cita yang pertama kali disebutkan adalah mau jadi tentara, ya kan bang? Sekolah bagus-bagus, bina fisik, tapi ternyata tinggi tidak mencapai, kemudian tidak ada orang dalam, misalnya, kemudian otak kita juga nggak sanggup. Nah itu cuma pula bang. Tapi kan sesuai dengan yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang mau kita kejar, targetkan. Dan ternyata ekspektasinya nggak sama. Itu cuma pula. Yang pertama adalah tentang bagaimana sikap kita kan merespon segala sesuatu. Semua kita pasti nggak mau digibahin, nggak mau diceritain hal-hal yang buruk ya. Kalau yang baik pasti fitrah manusia, ingin dipuji, disanjung dan sebagainya. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa benar pun yang kita ceritain itu dosa dan pahala untuk yang diceritain. Dan itu adalah sama seperti kita merusak hati kita. Karena apa? Konsepnya adalah tabur tuai gitu. Apa yang kau tabur itu akan kau dapatkan. Gitu. Abang bukan cerita tentang karma ya, tapi tabur tuai gitu. Apa yang kita tanam pasti kita akan tuai itu. Makanya nggak mungkin kita nanam padi yang tumbuh adalah pohon pisang kan gitu. Nah makanya hari ini ketika dahulu kita menjadi seorang pemimpin contoh, kita diceritain nggak mau yang buruk-buruk gitu kan. Tapi kenapa ketika hari ini kita nggak jadi pemimpin kok hobi kali, bahkan menjadi inisiatornya kan gitu, bahkan jadi penggeraknya. Ingat ya, itu jadi dosa. Yang itu bisa jadi akan menghambat frekuensi kenapa hidup kita itu selalu diberikan oleh persoalan terus dan menerus. Nah, abang cuma mau bilang, segala sesuatu yang kita anggap tidak baik, kita tahu ini. Itu kalau nggak kita tobati atau kita nggak istighfari, itu akan menjadi tumpukan kejahatan yang akan terus menjadikan kita orang yang punya sisi hitam di hati kita. Atau kalau bilang noda, di hati kita tetap akan terus ada. Apalagi kita menjadi penggerak massa untuk cerita nggak buruk, nggak baik tentang orang. Berpikiran yang buruk aja nggak boleh, apalagi sampai menjadi inisiator untuk cerita buruk sama orang lain. Tapi memang dia ngelakuin yang zolim. Nah, kalau kezoliman itu nggak teraspirasikan sesuai dengan prosedur, kita tetap salah. Kalau memang kita mengetahui proseduralnya, sampaikan secara mekanisme. Datang di rapat secara konsep misalnya, Pak, kita harus sampaikan kondisi di lapangan A, I, U, E, O segala macam, A, B, C, D, F, G sampai Z-nya. Kalau nggak diterima, cerita secara langsung berdua, minta waktunya. Nah, kalau kita malah membuat gerakan atau menggibahi dia di luar itu, jatuhnya nggak ada solusi, malah jadi dosa sama kita. Walaupun yang kita cerita itu benar gitu, itu tetap gibah. Maka dosa gibah, apakah kamu mau
memakan bangkai saudara muslim, maka maksudnya udah males gitu. Bahkan ketika ada ini dia udah, kita doakan dia udah capek gitu. Dia juga nggak akan berubah, malah kita yang jadi orang yang nggak lebih baik dari sebelumnya. Mereka membatasi dan mengurangi intensitas dengan media kayak tadi. Berapa bulan apa nggak pernah buat story atau apa, males. Yang baik bisa jadi orang nggak suka, malah jadi apa? Muncul perasaan buruk di pikiran orang. Si kawan ini sok baik, awak lagi keadaan kayak gini, dia enak-enakan kayak gitu. Kita memang nggak bisa membatasi orang. Setidaknya kita bisa meminimalisir dosa orang. Gara-gara kita. Mereka banyak nanya, bang, kenapa nggak pernah buat story atau nggak pernah buat apa lagi? Abang belum siap untuk menjadi sumber masalah bagi orang lain lagi, atau sumber dosa orang lain. Banyak yang komen kayak gitu. Sehatnya bro deh, sehat. Nggak ada masalah, tetap ada jago. Tapi aku nggak mau pencapaian yang kita anggap baik dirusak setan di niat kita dan dirusak di hati orang menjadi dosa karena kita. Makanya ketika antum sebagai seorang leader, seorang pemimpin, berusahalah untuk bijak dan adil. Dan ketika menjadi seorang anggota, berusahalah untuk menjadi anggota yang bisa memberikan solusi dan jangan menjadi sumber masalah baru bagi orang lain. Maka ditanya kan, ketika zaman Umar bin Khattab, ada seorang sahabat yang dia mengatakan, wahai Ali, kenapa di zaman kau memimpin umat Islam terjadi hal seperti ini, banyak kali kegaduhan, huru hara. Sementara di zaman Abu Bakar, Umar nggak seperti itu. Apa kata Ali? Di zaman Abu Bakar sama Umar, anggotanya seperti aku, nggak banyak tingkah. Di masa aku memimpin, anggota kayak kau asik protes, baik tingkahnya. Disuruh kerjain ini nggak dikerjain, disuruh membuat itu nggak dibuat, malah komplain dan protes. Maka disebutkan kan, kualitas pemimpin akan terlihat bagaimana kualitas anggotanya, dan kualitas anggota akan mencerminkan bagaimana pemimpinnya. Maka antum jangan salahkan kalau orang Indonesia itu literasi dan minat baca itu sangat-sangat rendah. Ya tengok aja pemimpinnya, apa bacaannya, apa diskusinya, apa kemampuan literasinya. Kalau yang dibaca cuma komik katanya, ya gak usah harapkan kita menjadi orang yang ahli dan sangat bagus literasinya. Itu fakta. Nah ketika main terbuka ya kan, mainannya main game, baca komik gitu kan. Abang terus mikir, hari ini kita teriak-teriak literasi, harus menjadi orang yang punya minat baca buku yang baik. Tapi tetap kita lihat, ya kayak gitulah kualitas model dan orangnya sekarang. Itu satu ya. Jadi bahkan terkadang kenapa doa kita mungkin belum langsung dijawab sama Allah kan? Permintaan kita agak di hold sama Allah. Ya karena bisa jadi kan kita menjadi sumber ketidakbahagiaan orang karena kita. Karena kenapa? Allah menitipkan rezeki bersama dengan kebahagiaan orang karena kita. Orang ada yang merasa nggak dihargai, tersakiti karena kita. Kalian belum tahu kan? Kalau orang yang terzolimi berdoa, ada nggak batasan dia sama Allah? Nggak ada. Ya Allah, aku nggak ikhlas ya Allah, nggak ridho ya Allah. Diceritain, digibai sama sepulan dan nyampe sama Allah, selesai. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, terkadang apa yang kita pikirkan, nah makanya dari situ ada sambungannya. Walaupun kita adalah yang menciptakan pikiran itu akan memancar dan akan menjadi sebuah kenyataan. Hari ini kita berpikir ini kan yang kupikirkan, ini kan yang sedang kurencanakan. Nah, apa kuncinya? Ada kata biiznillah, atas izin Allah. Bukan atas mau kita. Itulah yang mencerminkan bahwa kita itu adalah hamba, Allah itu Tuhan. Makanya hashtagnya jangan ngatur Allah itu ada betulnya juga. Ya kan? Jangan ngatur Tuhan. Kita punya rencana, kita punya harapan, ada hope kan gitu. Kita adalah pencipta pikiran yang menjadi sebuah kenyataan. Tapi ingat, bismillahnya jadi enggak?
Sampai kan antum melihat Nabi Zakaria minta punya anak usia berapa? Awal nikah 21, dikabulkan usia berapa? 90 tahun. Seorang nabi nggak dikasih Allah, bukan. Tapi Allah mau ngajarin, nabi aja kekasihku nggak langsung kukabulkan. Kalian nabi bukan, rasul tidak. Surga nerakanya belum jelas, hisab masih menegangkan, mosok pula ngatur Allah udah. Boleh minta, boleh berharap, tapi jangan ngatur Allah. Ya Allah, kalau nggak kau kasih aku, lonceng aku sholat 5 waktu aja. Kata Allah, bodoh amat dong. Kalau sholat pun aku nggak rugi, nggak sholat nggak turun dari posisi sebagai Tuhan kan. Terkadang kita terlalu mendikte Allah. Maka betul kalimatnya, Allah akan berikan apa yang kalian butuhkan, bukan apa yang kau inginkan. Masalahnya kita sabar apa enggak? Sabar itu bukan nunggu, bukan pasrah. Ikhtiarlah semaksimalnya. Ketika udah di titik akhir, sama kayak Nabi Musa, ya Allah, aku udah berjalan lari, sudah berjuang jauh menghindari Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi ini ya Allah, ku akui sebagai manusia, punya kelemahan, punya keterbatasan. Kuserahkan padamu ya Allah. Turun maklumatnya ke Jibril. Jibril bilang sama Musa, pukulkan tongkatnya. Mungkin kalau Nabi Musa kayak kita banyak tanya, mungkin nggak akan kejadian itu. Kenapa pula ya Allah laut di depan, pukul pula tongkat dengan ngapain? Syukur Nabi Musa nggak kayak kita. Umat yang banyak tanya kan. Ya bang. Ya. Makanya kadang kan, kita kadang oke nggak mewarisi iblis, tapi kita mewarisi Bani Israel kan itu. Banyak tanya, nggak dikerjain, bertingkah. Nah itulah Bani Israel. Makanya apa? Semua atas kuasa Allah, bukan mau kita. Ya, sama kayak cerita Siti Hajar sama Ismail yang menjadi hikmah pelajaran haji. Apa hikmahnya? Disuruh apa dia? Berlari kan? Yang jadi sa'i kan? Bukit Sofa ke Marwah. Apakah ketika dia berlari itu keluar air dari hasil larinya? Bukan. Justru keluar airnya di mana? Di bawah pijakan kaki Ismail. Allah cuma bilang, usaha aja. Tapi di akhir perjuanganmu, puasa aku gak tahu. Kau mau dapat air bukan karena usaha, tapi Allah mau tampakkan. Inilah kuasaku. Inilah biiznillahnya. Keluar air. Di situ pertemuan antara sabar, ikhtiar dan tawakal. Gitu kira-kira.